بسم الله الرحمن الرحيم. حي على بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan salat yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam melaksanakan salat. Ini terjadi karena tidak melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah dengan salat Anda? Apakah salat Anda sudah sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami persembahkan VCD ini, semoga bisa bermanfaat bagi siapa saja yang ingin dan punya semangat untuk memperbaiki salatnya. Selamat menyaksikan. Bersedekap. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam sholat. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kemudian keduanya diletakkan di atas dada. Yang dimaksud dada adalah daerah di atas perut. Cara meletakkan tangan ketika bersedekap ada 4 cara. Telapak tangan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri, atau telapak tangan diletakkan tanpa menggenggam di pergelangan tangan kiri, atau telapak tangan diletakkan tanpa menggenggam di atas hasta kiri. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara keempat adalah telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesalahan ketika bersedekap. Tidak boleh bersedekap dengan meletakkan tangan kanan melebihi siku tangan kiri. Tidak boleh bersedekap dengan berkacak pinggang atau meletakkan tangan di pinggang, karena hal itu menyerupai salib. Bersedekap di dekat pusar atau jauh di bawah dada. Sikap ini menunjukkan ketidakseriusan orang yang sholat. Menggenggam dengan hanya menggabungkan jari kelingking dengan jempol, sedangkan 3 jari sisanya dibuka. Cara bersedekap seperti ini dilakukan oleh sebagian Hanafiyah. Tidak bersedekap sama sekali. Ini adalah pendapat sebagian Malikiyah yang salah paham terhadap pendapat Imam Malik. Padahal Imam Malik dengan tegas menganjurkan sedekap ketika sholat sebagaimana disebutkan dalam bukunya Al-Muwatta. Meletakkan tangan di perut bagian kanan atau di dada sebelah kiri. Tujuannya adalah meletakkan tangan tepat di atas hati atau jantung, sehingga hati menjadi tenang dan sholat bisa khusyuk.
kita telah memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna semua ibadahnya. Tata cara sholat yang beliau ajarkan adalah tata cara sholat yang paling sempurna dan paling baik untuk membuat orang khusyuk ketika sholat. Beliau tidak pernah mengajarkan untuk bersedekap dengan meletakkan tangan di dekat hati atau jantung. Tapi beliau bersedekap meletakkan tangan di dada bagian tengah, tidak serong ke kanan maupun ke kiri. Maka ini menunjukkan bahwa bersedekap dengan meletakkan tangan agak ke samping kanan atau kiri bukanlah termasuk cara untuk membuat sholat kita menjadi khusyuk. Bahkan sebaliknya, cara bersedekap semacam ini adalah cara yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap cara bersedekap miring semacam ini sebagai salah satu bentuk ikhtisar atau berkecak pinggang ketika sholat. Dan ikhtisar merupakan salah satu hal yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis di bab sebelumnya. Meletakkan tangan di perut bagian kiri karena anggapan bahwa tulang rusuk bagian kiri kurang satu, sehingga perlu dilengkapi dengan sedekap. Larangan dan kesalahan ketika sujud. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yaqbalullahu solatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razak, dan disahihkan oleh Al-Albani. Meletakkan siku di lantai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dhira'aihi kal kalb. Bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin, sampai kira-kira ketiaknya kelihatan, andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Membaca Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Catatan, dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu sya'ra wala thiyab. Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat.
Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan, sementara telapak tangannya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya SAW. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud, sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan, karena bisa menyebabkan sujudnya batal, karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya SAW. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita. Memasang sutroh atau pembatas tempat sholat. Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh. Sutrohnya mengikuti sutrohnya imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan. Perintah memasang sutroh ketika sholat ini berlaku untuk semua sholat di semua waktu dan tempat. Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya, semisal sholat di lapangan, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Benda yang boleh dijadikan sutroh adalah benda yang agak tinggi, sejengkal atau 2 jengkal, sedangkan lebarnya bebas. Sehingga boleh menggunakan sutroh dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita. Orang yang sudah memasang sutroh dianjurkan untuk sholat dengan mendekat ke sutroh. Jarak kakinya dengan sutroh kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk sujud dengan sempurna. Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutroh, maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutroh. Jika orang yang lewat tetap maju, maka dianjurkan untuk tetap menolaknya dengan keras. Namun, jika orang yang lewat di luar batas sutroh, maka diperbolehkan. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Nabi SAW bersabda, andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besar dosanya, niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40 daripada dia harus lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari. Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutroh. Jika sholatnya tidak memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud. Orang yang sholat namun tidak menghadap sutroh, maka sholatnya bisa batal jika dilewati 3 hal. Yang pertama, wanita dewasa yang sudah baligh, himar, dan anjing hitam. Nabi SAW bersabda, sholat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita baligh, keledai, dan anjing hitam. Hadis riwayat Muslim. Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki. Sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas, kemudian dilewati wanita lain, maka sholatnya tetap sah. Jika yang dijadikan sutroh adalah orang yang sedang duduk atau berdiri, kemudian orang tersebut pergi,
maka orang yang sholat akan kehilangan sutrohnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutroh yang lain. Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari tidak terlalu jauh. Yang kedua, diam di tempat. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari terlalu jauh. Perintah memakai sutroh hanya berlaku untuk orang yang sholat sendirian dan imam sholat berjamaah. Adapun makmum tidak memiliki sutroh. Artinya, boleh lewat di depan makmum. Kesalahan terkait dengan memakai sutroh ketika sholat. Yang pertama, bersutroh dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian, misalnya buku, pulpen, kunci, dan lain-lain. Karena yang bisa dijadikan sutroh adalah benda-benda yang tingginya seperti kayu bagian belakang unta, sejengkal atau 2 jengkal. Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutroh, misalnya berdiri 3 meter dari tembok, padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutroh. Yang ketiga, menggunakan sutroh hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat. Padahal yang benar, memakai sutroh diperintahkan meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat. Ada kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka tidak melakukan sholat dengan tumakninah. Mereka melakukan sholat dengan sangat cepat. Ini merupakan hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka sedang sholat, kemudian ada orang yang hendak melewati di depannya, dia tidak mencegahnya. Ini merupakan kesalahan, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan apabila ada orang yang hendak melewati di depannya, maka hendaklah ia mencegahnya 2 kali. Dan apabila orang itu enggan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang tersebut dibunuh, karena dia adalah syaitan. Tatkala salam, ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka membuka telapak tangan kanan tatkala mereka salam ke kanan dan membuka telapak tangan kiri tatkala salam ke kiri. Ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan mengusap muka setelah sholat adalah perbuatan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mengusap muka setelah berdoa. Ini semua tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam dalam sholat, mereka tidak meluruskan shaf terlebih dahulu. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa meluruskan shaf terlebih dahulu sebelum memulai sholatnya. Ini adalah posisi makmum yang salah untuk makmum 1 orang, di mana dia mundur sedikit ke belakang. Padahal yang benar adalah makmum apabila hanya seorang, maka dia berdiri sejajar dengan imam. Dan ini adalah posisi yang salah untuk makmum 2 orang, di mana makmum berdiri
di sebelah kanan dan kiri imam. Padahal yang benar, makmum berdiri di belakang imam. Sebagian dari makmum masbuk atau makmum yang terlambat, tatkala mereka mendapati imam sedang sujud, mereka tidak langsung sujud. Akan tetapi mereka menunggu terlebih dahulu imam berdiri, baru kemudian mereka memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada makmum yang masbuk untuk langsung mengikuti gerakan imam tanpa menunggu terlebih dahulu. Ada sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi makmum, mereka mendahului imam dalam gerakannya. Ini merupakan hal-hal yang jika dilakukan dengan sengaja, maka membatalkan salat. Ada pula yang berbarengan gerakannya dengan gerakan imam. Ini merupakan perbuatan makruh. Dan ada pula yang mereka terlambat jauh dari gerakan imam. Terlambat jauh dari gerakan imam mempunyai hukum sama dengan mendahului imam. Apabila dilakukan secara sengaja, maka bisa membatalkan salat itu sendiri. Ini merupakan kesalahan yang banyak ditemui di sebagian kaum muslimin, di mana mereka berlari-lari untuk mendatangi masjid dengan harapan mereka mendapatkan rakaat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dengan sabdanya, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah, fama adraktum fasallu, wama fatakum fa'atimmu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam, setelah mereka salam, mereka tidak menghadap ke makmum. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah SAW setelah beliau salam dan membaca doa Astaghfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau membalikkan badannya dan menghadapkan ke makmum. Ada sebuah kebiasaan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia, di mana mereka melakukan salam-salaman setelah sholat. Terkadang mereka juga mengiringi salam-salaman mereka dengan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sama sekali tidak ada hadis yang menerangkan tentang salam-salaman setelah sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha